Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin mereview sebuah kajian yang menurut saya cukup dalam dan menyentuh hati. Kajian ini disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah, seorang dai asal Indonesia yang dikenal dengan penyampai yang tegas, lugas, dan berbasis dalil. Tema yang dibahas dalam video ini adalah tentang taubat nasuha. Syekh Utsaimin rahimahullah menekankan bahwasanya taubat nasuha memiliki 5 syarat mutlak. Ya. Mungkin kita sering mendengar kata taubat, kita juga sering mengucapkan istighfar. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar memahami apa itu taubat yang sebenarnya? Atau jangan-jangan selama ini kita hanya merasa sudah taubat, padahal belum memenuhi syaratnya. Di awal kajian ini diawali dengan doa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Kalimat ini sering kita dengar, bahkan mungkin sering kita ucapkan. Tapi kalau dipikirkan lebih dalam, doa ini menunjukkan bahwa kita mengakui satu hal besar, kita punya dosa dan kita butuh ampunan. Dari sini, Ustadz mulai menjelaskan bahwa taubat itu bukan sekedar ucapan. Taubat bukan cuma bilang astagfirullah lalu selesai. Taubat adalah ibadah hati yang serius dan memiliki syarat. Jadi bukan hanya mengatakan sama temannya, sama istrinya, sama suaminya, sama orang tuanya, iya saya mau tobat. Bukan itu. Nggak cukup. Inilah inti dari kajian tersebut. Ada 5 syarat taubat nasuha. Untuk yang pertama, ikhlas karena Allah. Syarat pertama adalah ikhlas. Yang pertama adalah ikhlas. Betul-betul makna ikhlas adalah mengharapkan pahala dari taubat itu serta takut akan azab Allah, ya. Bila tidak taubat akan dihukum. Yang ditekankan ini di sini adalah niatnya, bukan karena malu kepada manusia, bukan karena ketahuan pasangan, bukan karena takut kehilangan jabatan atau reputasi. Kalau seseorang berhenti dari dosa hanya karena tekanan sosial, itu belum tentu taubat yang diterima. Taubat yang ikhlas itu ketika tidak ada satupun manusia yang tahu, tapi kita tetap berhenti karena sadar Allah Maha melihat. Di bagian ini, saya merasa tersentuh karena seringkali manusia lebih takut pada pandangan orang lain daripada takut pada Allah. Yang kedua adalah penyesalan yang disertai ilmu dan keyakinan. Yang kedua, penyesalan dilandasi dengan ilmu dan keyakinan. Menyesal, tapi menyesalnya bukan karena ketahuan, ya. Penyesalan yang dimaksud adalah penyesalan karena sadar telah melanggar perintah Allah. Ustadz Khalid Wasalama menjelaskan bahwa banyak orang terlihat menyesal saat ketahuan melakukan kesalahan. Tapi setelah situasinya aman, dia mengulanginya lagi, bahkan tidak berhenti. Berarti yang disesali bukan dosanya, tapi dampaknya. Penyesalan yang benar harus dilandasi ilmu, tahu bahwa itu dosa, dan keyakinan bahwa itu memang salah menurut agama. Jadi bukan sekedar emosi sesaat, tapi kesadaran yang dalam bahwa kita telah melanggar aturan Allah. Menurut saya ini penting sekali karena tanpa pemahaman dan keyakinan taubat bisa jadi hanya sementara. Dan yang ketiga adalah meninggalkan dosa saat itu juga. Meninggalkan dosa itu seketika dengan tulus. Ini kalimat tulusnya perlu digarisbawahi ini. Jangan meninggalkan dosa karena tidak ada kesempatan. Ya. Syarat ketiga adalah meninggalkan dosa tersebut seketika dan dengan tulus. Kalau sudah sadar itu haram, maka tinggalkan, jangan ditunda. Ustadz menegaskan bahwa berhenti dari dosa karena tidak ada kesempatan bukanlah taubat. Misalnya, seseorang yang berbuat maksiat karena tidak ada akses atau tidak ada orang yang bisa diajak. Itu bukan taubat, itu hanya kondisi. Taubat yang sebenarnya adalah ketika kesempatan masih ada, tapi kita memilih berhenti karena Allah. Di sini terasa sekali bahwa taubat itu butuh keberanian, butuh ketegasan terhadap diri sendiri. Dan kata tulus ditekankan di sini, jangan masih membuka celah untuk kembali.
Lalu yang keempat adalah tekad untuk tidak mengulangi. Tekad untuk tidak mengulanginya. Jadi berjanji kepada Allah antara dia dengan Allah SWT dalam hatinya tidak akan mengulanginya. Ini harus betul-betul tulus dia kepada Allah SWT. Syarat keempat adalah memiliki tekad kuat untuk tidak kembali pada dosa tersebut. Ini adalah janji pribadi antara hamba dengan Allah. Bukan janji formal di depan manusia, tapi komitmen di dalam hati bahwa kita tidak ingin mengulanginya lagi. Memang manusia bisa tergelincir lagi, tapi saat bertaubat harus ada kesungguhan yang nyata. Menurut saya ini menunjukkan bahwa taubat bukan hanya tentang manusia lalu, tapi tentang masa depan. Taubat adalah keputusan berubah. Yang kelima adalah dilakukan sebelum pintu taubat tertutup. Dia bertaubat bukan di masa yang sudah tidak diterima taubat lagi. Syarat terakhir adalah dilakukan sebelum waktu habis. Ustadz menjelaskan bahwa taubat diterima selama matahari belum terbit dari barat, tanda besar kiamat, dan secara pribadi selama ruh belum sampai di tenggorokan. Artinya selama kita masih hidup dan belum diambang kematian, pintu taubat masih terbuka. Tapi disinilah letak peringatannya. Kita tidak tahu kapan ajal datang. Jangan menunda taubat karena merasa masih muda. Jangan menunggu sampai tua karena tidak semua orang diberi kesempatan tua. Setelah menonton kajian ini, saya merasa seperti diajak bercermin. Taubat ternyata bukan hal yang ringan, bukan sekedar ucapan, tapi ibadah yang memiliki syarat komitmen dan kesungguhan. Kajian ini membuat saya bertanya kepada diri sendiri, apakah taubat saya selama ini sudah ikhlas? Apakah saya benar-benar menyesal karena Allah? Apakah saya sudah meninggalkan dosanya sepenuhnya? Dan apakah saya benar-benar tidak ingin mengulanginya? Yang saya rasakan dari kajian ini adalah keseimbangan antara harapan dan peringatan. Harapan karena pintu taubat masih terbuka, peringatan karena pintu tidak akan selalu terbuka. Sebagai penutup, menurut saya kajian ini sangat relevan untuk siapapun karena setiap manusia pasti punya dosa. Pesan besarnya sederhana tapi dalam. Taubat itu serius, taubat itu harus memenuhi syarat, dan taubat jangan ditunda. Selama kita masih diberi kehidupan, kesempatan itu masih ada. Tinggal apakah kita mau memanfaatkannya atau tidak. Semoga kita termasuk orang-orang yang ketika sadar bersalah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.